Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama memahami bagaimana penerapan manajemen aparatur sipil negara sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK0107 Menkes 156 2023 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku ASN Kemenkes. Dua regulasi ini menjadi pedoman penting agar ASN di RSUP Dr. M. Jamil Padang dan RS Otak M. Hatta Bukit Tinggi mampu bekerja profesional, berintegritas, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Undang-Undang ASN terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 3 menegaskan bahwa ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Pasal 6 juga menyebutkan bahwa ASN terdiri dari dua jenis, pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kedudukan mereka di rumah sakit terbagi menjadi 3 kategori. Pertama, tenaga manajemen, yaitu direksi, bagian SDM, dan keuangan. Kedua, tenaga fungsional medis seperti dokter, perawat, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya. Ketiga, tenaga administrasi serta penunjang. Semua kategori ini tunduk pada aturan nasional ASN. Namun, pelaksanaannya diatur melalui kebijakan rumah sakit sesuai struktur organisasi masing-masing. Selanjutnya, mari kita bahas peran ASN. Pasal 4 Undang-Undang ASN menekankan bahwa ASN harus mewujudkan aparatur yang profesional dan berintegritas dengan prinsip sistem merit. Di rumah sakit, direksi berperan menetapkan kebijakan manajemen ASN dan memastikan prinsip merit berjalan. Kepala SDM mengelola siklus ASN, mulai dari rekrutmen hingga promosi. Kepala unit medis memastikan mutu klinis serta kepatuhan tenaga fungsional terhadap kode etik. Sementara tenaga fungsional medis, sesuai pasal 15 ayat 1, menjalankan tugas jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan kompetensi tertentu. Mereka menjadi garda depan pelayanan sekaligus pendidik klinis. Tenaga administrasi dan penunjang memastikan data pasien, logistik, dan pelayanan non-medis berjalan lancar. Semua peran ini adalah satu kesatuan yang saling mendukung dalam memberikan layanan kesehatan. Hak dan kewajiban ASN. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 21 sampai dengan Pasal 26 menjelaskan tentang hak ASN. Di antaranya, hak memperoleh gaji, tunjangan, jaminan pensiun bagi PNS, serta perlindungan hukum dan pengembangan kompetensi. Kemudian pada pasal 27 hingga pasal 31 menguraikan kewajiban ASN. Beberapa kewajiban utama adalah melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga netralitas, memberikan pelayanan publik dengan prima, serta menaati kode etik dan kode perilaku. Di rumah sakit, kewajiban itu bermakna menjaga kerahasiaan medis pasien, disiplin dalam jam kerja, dan selalu mengutamakan keselamatan pasien. Dengan demikian, keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi fondasi terciptanya pelayanan publik yang berintegritas. Beranjak ke Kode Etik KMK nomor HK 0107 Menkes 156/2023, Pasal 2 menyatakan setiap ASN di lingkungan Kementerian Kesehatan wajib mematuhi kode etik dan kode perilaku. Pasal 4 menegaskan tujuan kode etik yaitu menumbuhkan martabat ASN, menumbuhkan budaya integritas, serta mendorong pelayanan publik yang berkualitas. Implementasinya diwujudkan melalui penandatanganan pernyataan komitmen bagaimana diatur dalam lampiran 1 keputusan menteri ini. Rumah sakit juga diwajibkan menyiapkan mekanisme pelaporan, pelanggaran, atau whistleblowing system, sebagaimana diatur dalam pasal 11. Pengawasan dilakukan oleh tim kode etik internal yang berwenang memberikan rekomendasi sanksi administratif sesuai pasal 13. Selain itu, kepatuhan terhadap kode etik juga dijadikan salah satu indikator penilaian kinerja ASN. Dengan begitu, integritas tidak hanya slogan, tapi benar-benar menjadi budaya kerja. Bagaimana implementasinya di rumah sakit? Di RSUP M. Jamil Padang, karena statusnya rumah sakit pusat, pedoman manajemen ASN harus selaras dengan ketentuan nasional.
terutama penerapan pasal 45 Undang-Undang ASN mengenai pengembangan kompetensi, serta integrasi dengan fungsi pendidik klinis. Di Rumah Sakit Otak MH Bukit Tinggi, implementasi lebih menekankan pada pasal 50 tentang penjaminan kompetensi jabatan fungsional, khususnya untuk spesialis neurologi dan bedah saraf. Verifikasi STR dan SIP tenaga kesehatan menjadi syarat mutlak. Kedua rumah sakit wajib menargetkan 100% ASN menandatangani pernyataan kode etik sesuai dengan pasal 8 KMK dalam waktu 3 bulan sejak penerapan. Saudara-saudara sekalian, manajemen ASN bukanlah sekedar aturan administratif. Ini adalah fondasi untuk membangun rumah sakit yang profesional, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 0107-Menkes-156-2023, kita semua dipandu mulai dari kedudukan ASN, peran yang diemban, hak dan kewajiban yang seimbang, hingga penegakan kode etik. Mari bersama-sama mewujudkan budaya kerja ASN yang berlandaskan integritas, profesionalitas, dan nilai berakhlak demi Indonesia sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.